Baik, kita lanjutkan untuk membuat sebuah desain piktogram, ya, itu diperlukan bagaimana Anda mengolah visualisasi sebuah elemen desain. Anda sudah belajar ini pasti sebelumnya ya di mata kuliah lain, tapi saya hanya ingin sedikitlah flashback sebenarnya posisi kita ketika membuat sebuah desain piktogram itu pendekatannya apa. Nah, di desain elemen Anda sudah belajar ya mengenai beberapa aspek kayak misalnya garis, bentuk, negatif space, volume, value, warna atau color, tekstur, dan lain-lain. Ini mana mungkin lebih cocoknya. Nah, ini nanti dasar ini akan selalu dipakai ya. Jadi sebenarnya yang sangat diperlukan di sini adalah shape ya, otomatis ya, shape itu terbentuk dari line, maka akan ada negatif space juga kalau Anda lihat. Jadi negatif space di dalam desain piktogram itu sangat penting ya. Kemudian kalau tekstur itu mungkin tidak ada di sini. Ya memang tidak semua ini diaplikasikan, tetapi yang saya garis bawahi tadi seperti shape dan negative space ini sangat penting atau esensial ya dari desain piktogram ini. Nah, kemudian yang penting lagi adalah bentuk itu dapat dirancang dengan berbagai cara yang berbeda. Ya, selama ini Anda menggambarkan bentuk itu kan macam-macam ya. Bisa menggunakan pendekatan yang realis, misalnya Anda menggambar manusia, menggambar binatang, itu memang pendekatannya realis ya, tetapi bisa juga distorsikan ketika itu berubah menjadi sebuah karikatur atau kartun. Nah, bisa juga distilasi. Stilasi diperlukan misalnya Anda membuat ornamen seperti itu. Jadi ada misalnya motif-motif tumbuhan atau flora itu bisa digayakan. Nah, sehingga dia tetap menyerupai bentuk aslinya tapi ada penggayaan sedikit. Nah, di sini posisi kita itu yang abstrak. Abstraksi itu merupakan bentuk penyederhanaan yang paling sederhana ya dari sebuah objek. Nah, ada lagi yang dideformasi dan ditransformasi. Seperti apa contohnya? Mungkin lebih gampangnya kita melihat di sini ya. Jadi kalau realisme jelas kita harus melihat proporsi dan dimensinya itu harus sama. Dan tidak boleh ada unsur distorsinya. Distorsi baik dibesar-besarkan ya atau dipanjangkan itu tidak boleh. Jadi tekstur dan pencahayaan itu harus mematuhi hukum alam. Maksudnya dia tidak boleh dimanipulasi. Jadi kalau misalnya Anda menggambar realis ya seperti ini hasilnya. Tapi sekali lagi di dalam desain piktografi bukan ini yang dimaksudkan. Anda diminta untuk yang bentuk paling sederhana. Nah, kemudian ini tadi realis ya. Saya rasa realis sudah nggak masalah karena Anda sering menggambar itu ya di mata kuliah lain. Kemudian distorsi, ini contoh ya. Distorsi biasanya ada di kartun atau karikatur seperti itu. Jadi distorsi ini manipulasi bentuk realis. Jadi realis itu bisa juga distorsi, tapi bisa juga tidak. Nah, ini contoh ya. Misalnya yang beberapa gambar di sini itu ada contoh distorsi, dia ada pembesaran di salah satu anggota tubuhnya gitu. Jadi kayak misalnya kartun untuk menggambarkan seseorang sosok yang koruptor, dia bisa dibesarkan mungkin di perutnya gitu karena dia sudah memakan uang rakyat atau dan lain-lain. Itu contoh distorsi ya. Jadi kayak misalnya dia berbohong, oh hidungnya dipanjangkan kayak Pinocchio. Nah, itu juga bisa menggambarkan distorsi. Tapi kita beban di situ. Jadi jangan mendistorsikan objek ketika Anda membuat desain piktografi ya. Jangan juga dibuat yang sangat realis dan kompleks seperti ini.